Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Rudi Ahmad. Gue mantan Ketua Umum Cracker Supermoto tahun 2017-2019. Di video kali ini gue mau cerita tentang perjalanan kita Cracker Jabodetabek dari Jakarta menuju ke Jambi. Di perjalanan kali ini kita diwakili para chapter masing-masing. Itu ada Cracker Bekasi, Cracker BKT, Cracker Movement Ranger, Cracker Bogor, North Supermoto, dan Cracker Tangerang. Itu melakukan perjalanan selama 6 hari 7 malam untuk menghadiri event Jambore Supermoto daerah Sumatera. Gue mau sharing ke teman-teman beberapa kisah kita kemarin yang kita alami dalam perjalanan. Di perjalanan kali ini kita menyiapin semua kondisi motor kita di kios custom bike di daerah Pancoran. Itu tempatnya Om Leri. Di situ semua kondisi motor yang akan berangkat ke Sumatera semua kita cek semua. Mulai dari kelistrikan, kaki-kaki, segala macam semua pokoknya kita cek. Tidak lupa kita untuk bagian knalpot kita ganti juga dengan knalpot Norifumi, salah satu sponsor kita yang mendukung perjalanan kita ke Sumatera. Itu kita pakai ada 3 knalpot atau ada 3 motor yang menggunakan knalpot Norifumi. Ada KLX 250 punya gue, ada satu motor brand new baru datang 1 minggu. Dan itu bener-bener baru, itu yang dipakai sama Baim itu menggunakan KLX 230 SM. Nah itu kita langsung ganti juga knalpotnya dengan knalpot Norifumi. Dan ada salah satu juga KLX juga 250 menggunakan knalpot Norifumi. Dan hari H-nya nih akhirnya tiba nih. Setelah kita meeting, hari H tiba. Kita kumpul di kios custom sebagai titik kumpul keberangkatan. Nah, semuanya udah kumpul semua nih. Motor udah siap, rider udah siap, dan segala macam persiapan juga udah siap. Nah, di perjalanan kali ini kita ada 16 rider, 16 motor, dan 1 touring car. Nah, di satu touring car ini nanti untuk membawa peralatan kita, tas, kayak segala macem, itu yang berat-berat nanti kita masukin touring car. Dan ada 4 orang juga chaos custom bike crew, itu yang ada di mobil. Nah semua rider sudah kumpul, wah rame banget Rio. Jadi teman-teman yang nggak ikut riding juga ke Sumatera tuh datang juga tuh. Jadi rame gitu, wah saling support. Itu vibe-nya berasa banget. Ketika teman-teman ngumpul semua, kita persiapan segala macem, canda-canda ngopi dulu ya kan, nyemil-nyemil dikit ya kak, sambil untuk menunggu teman-teman yang lain belum datang, kita udah mulai kumpul-kumpul. Setelah teman-teman semua udah pada datang, baru nih kita sudah on the bike semua. Udah prepare, masukin barang-barang semua ke dalam mobil, ya kan. Kita berdoa bareng, semoga riding kita lancar, tanpa kendala, tanpa trouble, dan tanpa masalah sedikit pun, ya kan. Kita berangkat dari kios custom bike itu jam 11 malam, itu molor 1 jam, karena ada beberapa kendala dan beberapa teknis lah, itu biasalah anak motor. Akhirnya kita berangkat jam 11.00 menuju ke Pelabuhan Merak. Sampai di Merak nih, kita itu langsung ke dermaga VVIP. Karena kita menyeberang ke Sumatera tuh pakai ferry yang VVIP. Di kapal nih kita, masih excited, masih powerful semua, masih semangat lah pokoknya, ceria, gitu kan. Kita bercanda-canda, kita ngopi di sana, nggak ada kelelahan lah sama sedikit. Akhirnya kita tiba juga nih
di Bakahuni, Lampung. Nah, di sana teman-teman udah langsung nggak sabar, pengen ngegas lagi nih, nggak sabar banget, udah pengen itu, pengen ngegas, lintas Sumatera. Oke, kira kita lanjut lagi nih, lanjutkan perjalanan dengan tujuan berikutnya. Trip pertama kan tadi ke Bakahuni, nah untuk selanjutnya itu dari pagi kita trip selanjutnya ke tempat Om Leri di Lampung Tengah di Gunung Sugih. Nah di situ ada rumah Om Leri, kita semua riding ke sana nih. Nah di perjalanan nih ada kendala hujan sih sebenarnya kita. Jadi udah trip pertama nih kita dikasih hujan gitu. Sekitar baru jalan 15 menit lah, 15 menit sampai 20 menit itu langsung dikasih hujan. Alhamdulillah adem. Jadi Lampung juga nggak terlalu panas. Udah langsung kita menuju lanjut lagi ke Gunung Sugih tempatnya Om Leri. Halo guys, kita udah sampai di titik poin pertama. Udah nyampe di apa namanya Gunung Sugih. Gunung Sugih tempatnya Om Leri. Kita istirahat dulu. Udah thank you Om Leri dan Kios Custom Bike yang sudah menyediakan tempat yang luar biasa ini. Kita langsung dibangunin langsung. Tadi buat guys itu. Jadi tanah lapang terus dibangun. Iya. Tadinya dulu sini tanah sengketa. Di tempat Om Leri nih kita istirahat dulu nih. Jadi karena perjalanannya lumayan, kira-kira 3 jam sampai 4 jam itu kepotong kita neduh di warung kopi karena hujannya lumayan deras juga. Kira kita tiba di tempat Om Leri, kita istirahat, kita rebahan, mandi, ya kan? Ada yang beres-beres juga, repacking, yang barang-barang yang basah. Itu kan kita istirahat lah, kita makan-makan lagi juga di sana, makan nasi uduk yang udah disiapin sama Om Leri. Dan habis zuhur kita berangkat lagi melanjutkan perjalanan. Sekitar jam 12 jam 1 lah kita melanjutkan perjalanan lagi untuk langsung gas ke Palembang. Nah, di perjalanan kali ini kan yang ketiga ya. Tadi pertama dari Kios Custom Bike ke Merak, yang kedua dari Bakahuni ke tempat Om Leri, Gunung Sugih, dan yang ketiga ini kita dari Gunung Sugih tempat Om Leri langsung gas ke Palembang. Nah ini tripnya lumayan gokil nih, panjang banget. Ini kurang lebih 250 kilo. Ya, itu kita start dari jam 1 sampai tiba di Palembang jam 11 malam. Gila, itu on the bike, gas terus. Wah gokil itu, kita langsung dikasih trip yang gokil banget. Itu, nah ini banyak cerita di perjalanan dari Lampung Tengah ke Palembang. Itu banyak banget cerita. Itu, mungkin gue jabarin sedikit ceritanya, atau gue ceritain sedikit ceritanya. Start dari Gunung Sugih, ini kita masih Evan nih, nah 2 jam perjalanan nih, udah agak-agak mulai mengendur nih. Rombongan tuh yang barisan kita nih udah ada yang mulai hilang, udah ada yang mulai ketinggalan gitu kan. Tapi jalurnya gokil, keren banget, jalurnya seru. Nah sampai jam 4 sore aman semua, aman. Akhirnya udah mulai menjelang jam 5 sore atau mau masuk ke maghrib. Nah mulai nih di sini nih ceritanya nih, banyak yang ketinggalan. Mungkin karena udah agak capek juga kan, rombongan ada yang ketinggalan. Oke, nah ketika sudah sekitar jam 5 itu memasuki daerah perbatasan nih antara Lampung sama Palembang, itu jalur lintas. Itu gue nggak tahu tepatnya kota apa, Mesuji atau apa gitu, lupa gue. Nah ini rombongan nih udah mulai terpisah nih.
Jadi karena ada yang capek, ada yang udah mulai ngantuk juga, kayaknya udah kepisah nih. Nah, jadi ada 2 riders temen kita, Bale, ketua Cracker BKT sama Yasa, itu dari Supermoto Garut. Dia kepisah nih. Dan dia terpisah cuma lumayan jauh ya. Jadi kita kontek-kontekan, dia lumayan jauh ternyata. Kita share live location. Nah, mereka akhirnya berhentilah di suatu kota gitu, di minimarket dia di situ. Dan di kota ini yang kita lewatin ini, yang sekitar jam 5 mau ketemu maghrib ini, adalah daerah rawan di Sumatera. Nah, ini kita sudah riset cerita dari teman-teman Sumatera, dari teman-teman yang kita sering touring ke Jawa Sumatera, di daerah ini adalah daerah yang lumayan rawan, ya gitu. Dan bener aja nih kejadian nih, si Bale sama si Yasa ini, mereka lagi di rest di minimarket, ada orang yang nyamperin. Ini menurut si Bale cerita kita nih, ada yang nyamperin, terus ngomong ke Bale, "Mas, dari mana?" gitu. "Kita dari Jakarta, Pak." gitu. Sekitar abang-abang lah, umur 30-an gitu lah, 30-35-an. Nah, terus nanya lagi, "Boleh numpang ke depan nggak?" gitu. "Ke sana, saya mau ke sana, tapi nggak punya ongkos," gitu katanya. Nah, di situ Bale, karena udah kita briefingin, nanti kalau misalnya ada orang asing atau yang kita nggak kenal, kita minta tolong gitu. Mereka ini nggak direspon sama Bale, dan dia langsung cabut nih, berdua langsung cabut ninggalin orang itu gitu. Karena gerak-geriknya udah mencurigakan, kata Bale gitu. Jadi ada satu orang ini dan ada temennya juga nih. Ternyata nih, kayaknya sih temennya mantau dari jauh gitu, soalnya ngeliatin juga. Udahlah, habis dari itu cabut nih Bale, langsung gas, kabur ke tempat lain. Nah, kita akhirnya janjian di tempat makan sama Bale, dan akhirnya rombongan ketemu lagi, kita kumpul lagi, bareng lagi akhirnya. Itu ketemunya di maghrib itu kita kumpul lagi kayak gitu. Dan kita evaluasi perjalanan selama itu, selama dari Gunung Sugih ke Mesuji itu. Kita evaluasi kekurangan apa, kita kumpulin lagi dan mulai atur strategi. Jangan sampai ada rombongan kita yang ketinggalan atau kepecah gitu, karena akan ada takutnya bahaya-bahaya yang tidak diinginkan gitu. Karena jalur yang dari Lampung ke Palembang ini nih lumayan ekstrim ya, dalam arti ekstrim ya, rawan lah gitu kan. Kayak gitu ya, kita jaga-jaga aja. Nah, selanjutnya waktu berjalan, kita riding terus, lanjut lagi. Kita memasuki daerah namanya Sungai Lilin. Sungai Lilin tuh jalur lintas Sumatera juga. Dan itu kurang lebih kanan kirinya nih hutan sawit. Ya, hutan sawit gitu. Treknya panjang banget, nggak bisa habis. Itu panjang banget treknya. Motor gue aja tuh kelek 250 sampai ngap-ngapan gitu. Ngejar teman-teman sampai ngedorong-dorong lagi, nyundul-nyundul lagi gitu. Dan memasuki jam 9 atau jam 10 nih, jalurnya tuh udah mulai banyak bis juga ya kan, ada perbaikan jalan juga di sana. Tim juga tetap konstan pada rombongan, dan akhirnya yang kita tidak inginkan pun terjadi. Ada lagi cerita di sini, orang yang niat jahat kepada kita. Oke. Ada 3 motor, satunya itu PCX, 1 orang, 2 orang lagi naik Matic, gue lupa motornya apa. Itu boncengan, 2 orang, 1 lagi boncengan juga. Jadi ada 5 orang, 3 motor. Nah, saat kita rombongan lagi konvoy, seperti biasa kita kan konsentrasi
perjalanan konvoy, kita lagi konvoy. Tiba-tiba satu orang ini nih, yang dari 3 motor ini, itu dia pakai, gue inget banget pakai baju lekbong gitu, baju buntung kayak kaos kutang gitu putih, dan terus mencoba memasuki rombongan kita nih. Dari 16 motor ini dia coba masuk nih, nyuntik kita nih. Nah, di sini nih kita udah belajar di sini. Kita udah belajar strategi gimana cara ngadepin kalau ada yang kayak gitu. Ini ketara banget, men. Dia tuh jadi udah 3 motor ini, yang satunya tuh mau mecah rombongan kita. Gitu. Jadi rombongan kita yang udah berjajar rapi, dia mau coba masuk. Ketika masuk, rombongan kita pecah, kepecah. Nah, yang belakang ini yang ketinggalan akan disikat sama yang 2 motor ini nih. Gitu. Itu strateginya tuh begal. Kita udah belajar. Jadi yang satu bagian mecah, yang 2 ini bagian nyergap yang ketinggalan tadi. Dan bener aja nih, men. Teman kita yang namanya Baim yang pakai KLX 230 SM itu sempet diacungin pisau lumayan panjang, pisau panjang itu pas dia lagi riding, karena mungkin ngelihat riders yang ini nih yang naik motor Matic, yang satu orang itu tadi aneh gitu kan, Baim udah mulai gelagat-gelagat lah, maksudnya udah mulai menghindar, dan akhirnya bener aja tuh disabetin pakai pisau gitu. Pisaunya lumayan panjang kata Baim, gitu kan. Nah, udah kayak gitu, yang belakang ngasih kode kan, temannya belakang ngasih kode nih ke teman-teman semua. Akhirnya nyampe ke gua belakang, kodenya itu, "Bang, ada yang mau pisau," katanya, "ada begal," katanya. Ya udah, gue sundul nih teman-teman nih, gue sundul teman-teman, mepet lagi, maju terus, pokoknya maju. Akhirnya itu gaspol banget ya. 120, 130 tuh kita udah geber terus tuh, gue lihat di speedometer. Akhirnya nih orang ini ketinggalan juga nih, yang karena gue abis maju, gue ke belakang lagi, gue lihat di belakang nih akhirnya lepas lah, mereka ketinggalan gitu, karena nggak bisa ngejar motor kita gitu kan. Nah, selanjutnya jam 11 malam akhirnya kita tiba di Palembang, kota Palembang. Nah, ini udah mulai masuk Palembang nih. Di situ kita dijemput sama teman-teman Palembang, dan dijemput juga nih sama ketua Cracker Palembang, Om Mahesa. Thank you Om Mahesa, mantap. Kita nginep di rumah salah satu pembina Cracker Palembang, Om Alfred, kebetulan teman gue juga, teman lama gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai juga di Palembang. Sekarang jam 11 malam, setelah kita kemarin berangkat dari Kios Custom Pancoran Jakarta Selatan jam 12 malam, sekarang jam 11 malam sudah sampai di Palembang. Ya kurang lebih 24 jam lah. Jadi alhamdulillah nggak ada kendala, tanpa kendala yang berat lah. Pokoknya alhamdulillah kita udah sampai semua dengan selamat dan sehat. Oke, ya Om, terima kasih Om ya. Ya, terima kasih buat Juga udah dijemput juga nih dari teman-teman Cracker Palembang, ada Pak Ketua. sampai mau ke Jambi nungguin kita dulu baru. Waduh, Suatu mantap. kehormatan. Nih teman-teman dari Cracker Palembang semua. Mantap. Ini. Mantap. Oke, gimana nih Bang? Kira-kira besok dari Palembang ke lokasi acara di Muara Bungo itu berapa jam Bang? 12 jam. 12 jam? Ya. Berarti kita masih panjang perjalanan. Anjir, gue pikir udah dekat. Tadi tuh lihat kilometer berarti udah 500 kilo kita jalan. 500 kilo. Berarti besok 300 lagi nih. 300 sampai 400 kilo. Jauh, Bro. Oke, lihat nih. Teman-teman, gimana? Aman perjalanan? Lancar ya semua ya? Oke, mantap. Seger banget nih dia nih. Wah. Pokoknya seru banget perjalanan kita kali ini. Terima kasih buat Kios Custom yang sudah dukung dan semua para sponsor yang sudah mensupport kita. Oke, dan Kawasaki tentunya. Mantap.
Pokoknya kita lanjut lagi besok, kita istirahat. Tidur capek. Gas, gas, gas. Kita nginep di rumah beliau, itu di daerah kota juga, Palembang, nggak jauh. Kita istirahat di sana nih, kita dijamu sama makanan khas Palembang, pempek. Wah gokil pempeknya cuk, mantep. Itu jadi kita istirahat di rumah dia, tidur gitu kan, mandi, beres-beres, sharing-sharing, cerita-cerita lah tuh. Itu hangat lah kita ngobrol-ngobrol di sana tuh kayak, walaupun kita beda kota nih, karena Cracker Supermoto itu banyak chapternya dan kita komunikasinya juga di sosial media hangat ya. Jadi ya bener-bener kayak ketemu teman lama aja gitu. Kayak, woi bro, ngobrolnya tuh udah asik banget gitu, bercanda-bercanda, ceng-cengan. Nah itulah kelebihan dari persaudaraan Cracker Supermoto gitu. Jadi hangat banget. Walaupun beda kota itu nggak mengurangi rasa persahabatan kita. Oke, akhirnya tiba juga nih pagi hari Jumat. Ini berarti hari kedua. Hari kedua di perjalanan kita. Ini kita start dari rumah Om Alfred ke Jambi nih tujuan kita dari sini. Nah, kesannya direpotin. Berarti kita kesini lagi kalau direpotin. Kalau bisa sih sering-sering kesini lah. Ya, seminggu sekali. Kami sih siap, kapan aja abang mau. Kita yang nggak siap. Kami seminggu sekali pokoknya. Apapun kabarin. Walaupun dadakan, yang penting kabarin lah pokoknya. Yang penting bawa duit ya. Kalau mau orang, tenang aja kalau nginep ada semua di sini. Ada base campnya. Ini base camp Cracker Palembang. Tempatnya ada di apa nih bang? Daerah apa namanya? Daerah Kalidoni, dekat pabrik Putri, Lorong Talanggading. Mantap. Pokoknya paling enak, ada seluncuran juga Palembang. Kita kayak sebulan bakal sini lagi sebulan. Kenapa? Karena Om Leri mau beli tanah yang di depan. Oh, jadi panas dong. Tanahnya pedes. Bumi yang paling terdepan. Semakin tinggi. Oke, sekali lagi terima kasih. Hey. Aku terpesona memandang wajahmu yang baru. Pesona, aku terpesona memandang wajahmu yang baru. Nah, kita start dari rumah Alfred tuh jam 11.30 atau ya karena kita mau sholat Jumat jamaah dulu bareng di perjalanan. Kita sholat Jumat dulu di kota Palembang bersama dan kita juga mampir juga nih ke Burger Bangor di kota Palembang gitu kan. Karena Burger Bangor adalah salah satu sponsor kita yang mensupport perjalanan kita juga. Kita ngisi perut dulu di Burger Bangor. Oke. Nah, di perjalanan dari Palembang ke kota Jambi, ini ada cerita yang nggak kalah seru lagi, nggak kalah gokil lagi, bro. Ini banyak banget, jadi full cerita lah, full memory lah pokoknya. Di perjalanan kali ini kita memakan jarak kurang lebih 300 kayaknya 300 something lah pokoknya. Itu panjang banget perjalanan kali ini dan lama. Oke, nah setelah dari Burger Bangor kita langsung berangkat nih ke kota Jambi. Nah, di perjalanan kali ini dan iklimnya kita beda ya, maksudnya sama, mungkin panas banget ya. Ini perjalanan tuh bener-bener luar biasa panas, bro. Mantap. Mungkin sama kayak di Jakarta lagi musim panas, tapi 2 kali lipat kalau menurut gua sih. Dengan
full jaket, helm. Waduh, itu gila panasnya luar biasa, parah. Abis panasnya. Akhirnya kita masuk lagi nih jalur lintas Sumatera nih. Palembang ke Jambi. Itu ada banyak macet, kontainer banyak yang mogok. Dan juga ada kecelakaan juga sempat, tapi bukan dari kita, dari ibu-ibu. Ada pas saat kita rest, ada ibu-ibu di kontainer tuh serempet gitu. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, hanya lecet-lecet motornya aja. Begitu, yang luar biasa sih panasnya bro, minta ampun. Palembang juara, panasnya gila, parah pokoknya. Nah, itu tuh kita kayaknya ngerasa perjalanan lama banget. Itu mungkin karena panas dan macet itu ya. Jadi perjalanan tuh sangat lama, capek banget itu. Perjalanan hari Jumat itu. Singkat cerita, kita istirahat, maghrib istirahat, dan melanjutkan perjalanan lagi, riding. Nah, kita melalui Sungai Musi kalau nggak salah perjalanannya itu. Kita rest lagi di daerah Sungai Musi, dan akhirnya kita sampai juga di kota Jambi. Nah, di kota Jambi itu dijemput sama teman-teman Cracker Jambi. Thank you sekali lagi Cracker Jambi, kompak, solid, mantap. Nah, kita udah sampai di Jambi nih, ketemu ketua Cracker Jambi. Siapa? Agus. Nah, dinungguin dari jam berapa, Gus? Dari jam 8. Jam 8-an. Jadi jam 8. Ya, ternyata Jambi itu sekarang udah nggak kayak dulu. Truk batu baranya banyak. Macetnya batu baranya. Jadi kita tadi udah jalan duluan. Habis itu rombongan kita tinggal karena dapat info kalau kita ngikutin rombongan bisa tengah malam ya. Ya udah. Nah, abis ini kita mau ke ini markasnya Jam Smoke. Mereka nungguin kita untuk silaturahmi. Oke, kita abis ini kita jalan deh. Dan akhirnya kita masuk ke kota Jambi juga nih. Di kota Jambi itu kita mampir dulu ke base campnya Jam Smoke dan Cracker Jambi. Itu tempatnya Om Katro. Thank you Om Katro. Di situ juga tempat nongkrongnya Om Abdi, salah satu biker supermoto lawas sih. Itu dia anak lama supermoto. Itu tuh senior gue juga. Akhirnya kita nongkrong di kafenya Om Katro. Kita pesta durian bro. Itu ada banyak banget durian. Di situ kita makan durian. Kita nyanyi-nyanyi karena di sana ada live musiknya juga. Kita nyanyi bareng. Guys, nah ini Om Katro, sepuhnya Supermoto. Nih biang keroknya juga sepuh nih. Tapi udah lama vakum karena kita datang ke sini mau nggak mau dia harus keluar kandang. Kalau nggak pelanggaran. Enggak, kartu merah dari Supermoto. Enggak. Kaos lu? Nih, kaos dari mereka nih 2014. Masih ada kan? Lu aja nggak ada. Nggak ada. Nah, itu. Terus kita dijamu nih, duren. Nah, ini kita lagi spesial request dari anak Jakarta, duren sekarung. Ya udah dikasih sama mereka. Nah, ntar abis ini kita lihat mereka datang gimana ekspresinya. Kemarin pempek, sekarang duren. Tinggal janda belum ya? No. Mana? Oh, Agus. Waduh, parah lu. Yaudah, oke, kita makan durian dulu. Dan ada salah satu motor dari teman kita, Kang Teddy, KLX 250. The Tracker 250 itu kelistrikannya tiba-tiba mati blast, mati total. Dan setelah dicek itu karena ada sikring atau ini yang putus sih. Bukan masalah besar. Setelah diservis sama Om Katro, udah deh kita langsung ke penginapan. Dan penginapannya ini ada di tengah kota nih guys. Itu jadi kita kemana-mana enak. Itu. Kita sampai hotel, istirahat, dan akhirnya pagi pun tiba. Itu karena dari penginapan atau dari kota Jambi ke Muara Bungo, tempat lokasi event itu jauh banget sekitar 8 jam. Itu kurang lebih 350 atau 400 kilo something gitu pokoknya. Itu
kita harus berangkat pagi-pagi banget nih dari hotel. Jadi jam 8 tank itu kita udah on the bike. Perjalanan kita selamat sampai tujuan. Tanpa kurang apapun. Acaranya sukses. Kita pulang ke rumah. Bisa bertemu dengan keluarga lagi dengan sehat tanpa kurang suatu apapun. Komando. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Pokoknya hati-hati di jalan semuanya kita. Dan menurut keyakinan agama masing-masing dimulai. Amin. Berdoa selesai. Supermoto gas. Supermoto. Gas. Segala macam persiapan. Nah, jadi ada 2 rombongan nih. Yang satu kita dari Jabodetabek dan rombongan selanjutnya ada dari Cracker Jambi. Nah, di situ ada Pak Ketuanya juga nih, Pak Ketuanya Om Agus. Mantap Om Agus. Di situ jadi ada 2 rombongan. Oke. Jadi setelah doa kita start deh nih, mulai langsung masuk ke jalan-jalan Jambi ke Muara Bungo. Dan itu jalanannya juga gokil juga. Jalanannya sawit-sawit banyak, terusnya treknya panjang banget bro, panjang banget. Oke, nah akhirnya kita melanjutkan perjalanan nih. Di situ kita mulai agak-agak speed touring nih, karena jalanannya enak banget jalurnya. Wah, nikung-nikung banget tuh Jambi ke Muara Bungo. Karena masih jauh juga kan, karena jauh udah agak-agak speed touring nih. Kejar-kejaran nih. Wah, gokil deh, pokoknya seru banget tuh. Sumatera emang Jambi itu, Jambi ke Muara Bungo jalurnya gokil. Mantap. Speed touring, kejar-kejaran, set udah gitu. Udah mulai kepisah nih, karena ada yang agak yang speed touring, ada yang nyantai, ada yang ini juga aja. Jadi kepisah beberapa tim gitu kan. Dan kita juga nggak maksain mesin ya, jadi speed touring juga yang disesuaikan sama kondisi mesin gitu. Dan akhirnya udah mau masuk zuhur nih, udah jam 12, kita mau makan siang. Karena terpisah, jadi beberapa bagian nih, beberapa tim yang rombongan yang melakukan ke arah Muara Bungo. Nah, jadi itu ada yang paling depan itu rombongannya tuh Aldi, siapa lagi ya? Aldi, Om Leri, Dimas, ada beberapa lah, itu gue lupa pokoknya rombongan pertama. Nah, gue rombongan yang kedua nih. Karena kasihkan speed touring nih, dia kan main kejar-kejaran, gitu kan. Akhirnya sih si Dimas, ketua Cracker Jabodetabek, itu kepleset dari pasir gitu kan. Nah, akhirnya ketika kita main kejar-kejaran nih, wah seru-seruan deh pokoknya, udah sampai ketawa-tawa, main ceng-cengan gitu kan. Ngilangin bete juga kan, karena perjalanannya panjang banget jalurnya gitu kan. Akhirnya saat kita mau masuk zuhur, kita mau istirahat, udah di depan di depan warung yang kita mau istirahat itu, kita mau rest di sana, sekalian mau minum-minum lah, istirahat di sana.
Tangannya kepentuk. Tangannya kepentuk. Sakit ya? Yuk duduk yuk, situ yuk, yang adem yuk. Tangannya jangan diangkat ya. Yuk, aduh, apa? Tuh, 2, 3, Allah. Kasih minum, kasih. Nah, Dimas kaget karena pas warung yang kita itu pas banget tikungan gitu kan. Akhirnya dia masuk ke jalur apa namanya pinggir aspal yang ada pasirnya dan akhirnya kepleset. Itu kocak banget itu. Dia kepleset karena mungkin dia dulu pernah kecelakaan di Jakarta. Parno dia tuh kalau nginjek pasir tuh. Jadi kayaknya refleks pas nginjek pasir dia refleks ngerem depan kayaknya sih. Jadi nge-slide. Udah jatuh. Jatuhnya sih nggak parah, cuman lumayan doang, nge-strot doang lah. Sret gitu. Blek jatuh gitu. Cuman lucu aja gitu kan jadinya kan. Jadi ada cerita gitu kan dia karena akhirnya kita cerita-cerita ternyata dia tuh parno sama pasir, jadi ada fobia gitu pas riding, jadi pasir, nginjek pasir, jadi kaget lah intinya, ketarik rem depannya gitu, jadi kaget set gitu. Udah akhirnya kita istirahat di warung itu, kita makan-makan, ngobrol-ngobrol, dan emang ya sialannya anak-anak Jakarta ya, anak-anak motor lah gitu kan. Jadi temennya lagi menderita nih diketawain gitu kan. Wah lu sih bego, wah dikata-katain dah. Jadi pokoknya Evan, jadi itu guyonan kita tuh nambahin semangat kita lagi gitu sebenarnya. Jadi tadinya ngantuk, kita rest sambil kita ngecengin Dimas yang lagi diurut gitu kan. Itu jadi apa namanya? Jadi tambahan energi gitu kan, energi kita walaupun teman kita lagi kesakitan, tapi kita nambah energi nih jadinya. Thank you Dimas, gokil. Oke, setelah Dimas tadi udah diurut, akhirnya karena ada storing car, akhirnya Dimas istirahat lah, dia di dalam mobil gitu kan. Jadinya bergantian joki nih, dijokiin sama Valen gitu kan, dari Cracker Jakarta juga gitu. Akhirnya yang bawa motor Dimas si Valen gitu. Kita lanjut lagi nih, ya sekitar 20-30 menit ada kendala lagi bro ternyata. Nah motor yang dinaikin Dimas ini yang pas jatuh tadi itu ternyata kena klahernya nih, oblak, jadi bannya goyang. Pas lagi nikung, wah Valen udah mulai nggak nyaman. Gue bilang cek dulu Len. Akhirnya bener aja, ternyata tuh klahernya tuh kena gitu kan. Akhirnya kita mampir lah, kita jalan dulu Len. Terus sekitar 500 meter ada bengkel di depan nih. Udah sampai bengkel, kita cek, dan ternyata klahernya ini karena motornya Dimas ini udah pakai tromol KTM kalau nggak salah, atau udah gantian ubahan. Klahernya tuh gede banget gitu. Jadi bukan klaher-klaher yang motor biasa gitu. Dan itu kita ada di Tebo, daerah Kabupaten Jambi yang jauh akses kemana-mana gitu. Dan kita PR nih nyari klahernya nih. Jadi kita rest lagi nih, mau nggak mau. Motor masuk bengkel, dibongkar. Si Valen akhirnya nyari klaher. Alhamdulillah nggak jauh dari bengkel situ. Ternyata dapat pakai klaher apa ya? Yang jelas bukannya untuk motor. Bukan untuk motor gitu. Untuk mobil apa gitu ya. Pokoknya akhirnya alhamdulillah dapat. Udah kita pasang. Dan setelah kita lagi Valen dapat klahernya dan kita lagi pasang, kita dapat info juga nih di grup. Itu ada salah satu riders kita, Kang Teddy, unit tracknya, linknya, sambungan linknya itu patah gitu. Ternyata patah, wah ada lagi nih trouble gitu kan. Jadi ya mungkin alhamdulillahnya itu dia nggak jauh juga dari tempat las, jadi tukang las gitu. Jadi kalau link nih kayak gini nih modelnya nih. Nah ini link unit track, jadi sambungan antara unit track sama arm kayak gitu. Nah akhirnya udah dilas lah, nggak waktu lama
tanpa waktu lama dilas sama tukang las itu, dikerjain, beres lagi. Motor Kang Teddy beres, dan motor Valen juga, motornya Dimas juga udah beres. Oke, jadi akhirnya janjian kita riding bareng lagi menuju ke kota Muara Bungo, kayak gitu. Setelah rombongan udah gabung bareng, masih menikmati jalannya yang luar biasa ajib, yang wah gokil itu jalanannya. Kalau menurut gue sih indah ya, maksudnya Sumateranya tuh bener-bener hutannya. Kalau kita menyampingkan apa namanya yang kriminal apa segala macam itu, kalau menurut gue sih jalannya indah tuh, bagus banget. Ada rumah-rumah daerah yang kita lewatin, nah itu bagus banget tuh. Udah kita rombongan bareng, akhirnya kita ketemu rombongan Om Leri nih yang di depan, rombongan Om Leri dan teman-teman dari Cracker Jambi yang sudah nunggu di depan. Di sana akhirnya 3 rombongan ini udah ketemu lagi, Ders. Jadi makin banyak nih kita nih. Nah itu sekitar jam 4 sore. Karena jam 5 rencananya ada city riding dari event Jambore daerah Supermoto. Ya kan? Ada Jamda Supermoto nih, ada di Rondonnya tuh ada riding. Oke. Kita bareng lah nih menuju ke lokasi acara, karena itu udah ya kurang lebih sekitar 5 menit lagi lah dari tadi titik kita kumpul bareng. Wow, udah mulai banyak banget nih rombongan, udah mau masuk ke lokasi acara. Akhirnya kita masuk ke lokasi acara, dan pas serunya lagi pas kita masuk ke lokasi acara nih, karena kita dari Pulau Jawa ya, atau dari Jabodetabek gitu kan. Ini teman-teman langsung ngeliatin nih, teman-teman yang peserta dari Sumatera ngeliatin, wah siapa nih, wah keren aja, kayaknya keren aja gitu, song artis aja gitu. Masuk lokasi acara, wah guber-guber.